Mas Yan, maaf. Sekarang kita belajar faltam dur nafsu ma qaddamat lighad. Apa yang sebenarnya kita hadapi sekarang? Yang paling penting apa? Skala prioritasnya, gradasinya bagaimana? Silakan Mas Yan. Terima kasih Cak Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa balik ke Kenduri Cinta setelah 1 tahun lebih, 1,5 tahun sejak terakhir kali ke sini. Zaman wis akhir. Ada yang ingat CD-nya? Berhijrah dari kegelapan, dari tahun 98, 99. Mungkin saatnya sekarang bukan zaman wis akhir, tapi zaman perubahan. Banyak asumsi-asumsi sekarang yang kami mungkin pegang semua adalah dalam keadaan perubahan. Secara geografis, posisi Eropa dengan beberapa ombak politik dan gejolak-gejolak yang lain tentang European Union dan negara-negara yang mungkin keluar dari European Union atau kena krisis ekonomi dalam European Union. Kalau negara-negara yang sekarang dalam konflik di Timur Tengah, Irak dan Syria yang diserang oleh kelompok organisasi dan movement teroris dan radikal yang bergerak dan aktif di Timur Tengah dan negara yang lain. Mungkin lebih dahsyat dari perubahan politikal dan geografis adalah perubahan alam, terutama perubahan iklim dan kepanasan bumi. Sekarang kalau kita balik ke tahun 2009, tanggal 30 Desember 2009, Gus Dur meninggal, wafat hari itu. Cak Nun, saya, beberapa teman-teman dari sini dan ribuan lain ikut acara Padang Bulan yang besar di Jombang. Dan salah satu tema malam itu untuk yang dibahas dari panggung adalah bahwa Indonesia akan jadi negara yang pertama yang akan kena dampak dari perubahan iklim. Bahwa kepanasan bumi akan ada dampak di Indonesia yang sangat dahsyat, sampai ada dampak-dampaknya akan mendampaki kesehatan, ekonomi, pertanian, industri, dan faktor-faktor yang lain. Sejak 2009 ada berapa studi, thesis, teori yang keluar dari universitas di seluruh dunia, Hawaii, Amerika, Eropa, Inggris, institusi seperti United Nations dan Bank Dunia, yang berupa indikasi bahwa perubahan iklim sudah jadi nyata dan mengancam dunia seperti kita tahu setiap hari, di mana perubahannya sudah tidak bisa balik lagi ke tempat aslinya. Misalnya, sekarang di beberapa tahun kemudian, di tahun 2020 ada satu titik namanya perubahan iklim akan berubah secara permanent dan irreversible. Irreversible berartinya tidak bisa kembali ke titik asal. Kalau sudah lewat titik permanent dan irreversible, iklimnya sudah dalam status revolusioner, sudah di luar kontrol manusia. Kalau di Indonesia, tahun 2022, kota yang pertama yang akan kena dampak itu adalah Manokwari di Papua Barat, menurut teori ini. Di tahun 2024 yang kena adalah kota-kota yang lain, Makassar, Pontianak, Samarinda, Medan, kota-kota besar di Indonesia, kota industri, kota berakyat, kota berbudaya. Semua akan kena perubahan iklim, kepanasan, dan dampak-dampak yang lain yang sudah di luar kontrol manusia. Setelah titik itu,
kita sudah tidak tahu apa yang akan jadi di klimat Indonesia. Bukan hanya Indonesia, seluruh dunia di Equatorial Belt, negara-negara di Afrika, Amerika Latin, Asia akan kena dampak yang mirip. Indonesia adalah antara negara yang pertama yang akan merasa dampak-dampak tersebut. Salah satu dampak adalah di bidang pertanian. Setiap kali kepanasan bumi naik 1 derajat terhadap panen padi misalnya, di mana berapa persen dianggap gagal. Itu sudah mulai sekarang di fenomena-fenomena El Nino dan La Nina yang sekarang kena Indonesia lebih sering daripada sebelumnya. Bukan hanya pertanian, dampak kesehatan juga ada. Kemungkinan malaria dan dengue akan melebar dari tempat yang sekarang dan kena provinsi-provinsi yang lain karena panasnya dari bumi akan melonjak. Jadi kesehatan juga bisa jadi dampak. Tingkat air juga bisa kena. Air sudah jadi sulit di beberapa provinsi di musim kering, musim panas di beberapa provinsi di Indonesia, dan kemungkinan juga ini akan menimbulkan kompetisi untuk air dan sumber makanan di beberapa provinsi, bukan hanya di Indonesia. Dan kemungkinan besar ini sudah mulai di beberapa negara seperti di Afrika, di mana beberapa rakyat sudah terpaksa pindah dari kampung-kampung untuk cari tempat lain untuk menanam tanaman mereka dan pangan mereka. Jadi yang kita harus mikir, apa yang lebih penting sekarang? Apakah Indonesia, rakyat, pemerintah, negara yang lain sudah siap untuk mengalami dampaknya yang mungkin akan datang sekarang? Apakah kita sudah siap sebagai manusia untuk menghadapi dampak yang mungkin datang? Mungkin ideologi yang kita kenal sekarang di bidang politik seluruh dunia, kiri dan kanan, yang binary seperti itu, kita milih satu kelompok atau kelompok lain, itu sudah tidak jadi sepenting sebelumnya. Karena sekarang ada masalah lebih pokok lagi yang akan menjadi dampak yang luar biasa dahsyat untuk Indonesia. Banyak hal yang konstan yang kami sudah anggap biasa, makanan, minuman, pekerja, dan yang lain, mungkin sudah tidak jadi konstan lagi. Itu berarti kami akan mengalami zaman yang perubahan. Dan sekarang adalah saatnya untuk mulai siap untuk menghadapi perubahan yang akan datang. Tadi Cak Nun dan saya dan beberapa teman-teman membahas bagaimana tingkat kesiapan kita untuk menghadapi masalah-masalah yang akan datang. Yang mungkin saatnya untuk membahas apakah kita sudah siap dan apa yang harus dilakukan supaya kita bisa menghadapi keadaan perubahan ini. Untuk itu saya silakan, saya ajak Cak Nun dan teman-teman untuk membahas soal ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh Mas Yan, gini, saya mohon Mas Yan ikut memberi analisis gini. Jadi ada perubahan alam. Ya. Jadi dan ini kalau kita kaitkan ke judul belakang, ini kalau bumi, tadi kan puisinya bumi marah. Bumi marah. Jadi sejumlah hal dari global climate itu disebabkan oleh ulah teknologi manusia juga. Nomor 2, kalau hubungan langit bumi ini tidak lancar juga, maka ketika bumi marah, manusia kepanasan, dia akan mengalami penyakit-penyakit, dia akan kekurangan air, dia akan bertengkar karena pangan, dia akan mengalami kesulitan hidup, anak-anak kita sakit dan lain sebagainya. Kalau tidak ada langitnya, itu akan lebih parah lagi, karena kita selama ini kan hidup berdasarkan karena masih ada imajinasi kita, ada pengetahuan kita di dalam batin bahwa ada yang akan menolong kita, yang kita sebut Allah, kan begitu. Entah bagaimana kita tidak bisa merumuskannya, tapi kita punya keyakinan. Dan jembatan menuju survivalism,
jembatan manusia untuk menuju, sama dengan Anda nyopir taksi atau ojek lah. Nah, ojek wis beres saiki ya. Wis lumayan lah. Kalau Anda nyopir taksi, itu kan Anda tidak tahu di tempat mana Anda dicegat penumpang, kan begitu. Nah, jarak antara Anda nyetir sama ada penumpang itu kan jarak iman namanya. Anda bisa hidup sampai ketemu penumpang karena Anda punya iman, Anda punya kepercayaan. Jadi jembatan menuju ketidakjelasan itu hanya satu, yaitu iman. Nah, iman itu kan urusan langit akhirnya. Nah, kalau bumi sudah kehilangan langit, kalau bumi tanpa langit, kita akan lebih parah lagi nanti. Maka sebenarnya persiapan anak-anak kita atau diri Anda sendiri, diri saya sendiri adalah nomor satu persiapan ketangguhan mental, nomor dua ketangguhan fisik. Nah, salah satu ketangguhan mental dan fisik itu sebenarnya ada dialektika dengan langit, antara dengan bumi dengan langit kan gitu. Nah, yang saya mohon Mas Yan menjelaskan juga, karena gini, di samping ada perubahan bumi, alam, peningkatan panas dan lain sebagainya, sekarang ini kita juga berada di tengah satu konstelasi yang sangat dinamis dan tidak menentu dan berubah setiap saat dari alamnya manusia. Jadi pikiran manusia, hatinya manusia melahirkan pendapat-pendapat, gagasan, ide, draft, mimpi yang kemudian dirumuskan menjadi ideologi kemudian dijadikan lembaga, lembaganya kemudian ada biayanya, kemudian ada agenda politiknya dan seterusnya. Dulu kita masih simpel, kanan dan kiri, sosialisme, kapitalisme. Kemudian Huntington bilang sekarang musuh yang kemudian urusannya sekarang Islam sudah mengalami terorisme yang luar biasa. Jadi Islam sendiri itu adalah korban terorisme, alam pikiran dan stigma-stigma yang bermacam-macam, sehingga kemudian sebagian orang Islam benar-benar menjadi teroris. Kalau Anda saya tuduh mencuri tiap hari, maka minggu kedua Anda akan mencuri benar. Kan begitu kira-kira. Kalau Anda saya tuduh gila, mungkin minggu kedua Anda gila beneran. Jadi ketidakbenaran yang konstan itu akan melahirkan kebenaran. Kejahatan yang terus-menerus akan melahirkan anggapan bahwa itu adalah kebenaran. Nah, sekarang tidak simpel. Saya sampai sambat sama Pak Muzamil, kalau pakai pikiran linear, kayaknya sebenarnya dibanding zaman nabi-nabi dulu, kayaknya lebih butuh sekarang ini adanya nabi. Nah, nanti biar dijawab sama dia. Kalau zaman Nabi Lut kan jelas problemnya LGBT gitu. Kalau zaman Nabi Nuh kan terpecah, jadi semua itu karena terpecahnya keluarga. Ya. Jadi istrinya Nabi Nuh sendiri, anaknya Nabi Nuh sendiri itu tidak mengikuti imannya bapaknya. Artinya nabinya saja itu tidak utuh imannya, sekeluarganya. Maka bisa dibayangkan umatnya, sehingga tidak terbangun keluarga-keluarga sakinah, apalagi mawaddah, apalagi rahmah. Belum lagi yang laki-laki kan baldatun sama ghafur, yang wedok sakinah sama mawaddah tadi. Yang banci belum tahu namanya saya. Apakah zaman kaum Ad, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Lut, zaman Nabi Soleh, sesungguhnya macam-macam kasusnya, tapi produknya satu, yaitu tidak utuhnya keluarga. Jadi sebenarnya yang Anda harus perhatikan adalah utuhkan keluarga Anda. Begitu ada ancaman atau ada fakta bahwa keluarga Anda tidak utuh, bangun kembali keutuhan itu. Meskipun dengan ganti subjek, tapi pokoknya keluarga itu nomor satu. Tanpa keluarga tidak ada peradaban. Nah, kalau ada fenomena di mana keluarga tidak bisa dibangun, ya tidak ada regenerasi, tidak ada anak dan seterusnya, itu berarti bukan peradaban. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, dulu jelas ini kafir. Ya, misalnya zaman Nabi Muhammad kan jelas, ini kafir, ini muslim, ya. Terus ini Abdullah bin Ubay, ini munafik. Dia bikin masjid sangat bagus, tapi untuk merongrong Islam. Dia bikin acara-acara Islam, tapi sebenarnya untuk merendahkan
harga diri Islam dan seterusnya. Itu Abdullah bin Ubay kan sekarang jumlahnya hampir mayoritas malah sekarang ini. Nah, ketika itu masih jelas. Sekarang susah, yang mana Abdullah bin Ubay, yang mana Umar bin Khattab. Kita sekarang sangat sukar konstelasinya. Dan ini semakin parah lagi di samping memuncaknya kemunafikan budaya politik, ya akhlak. Sekarang sudah sampai kepada tingkat komplikasi yang lebih dahsyat lagi. Kita sudah tidak bisa paham kenapa ada ISIS. Bagaimana ada orang bisa dijatuhkan dari tingkat 6 dibuang. Bagaimana ada perempuan pakai jilbab ditembak Daesh. Bagaimana, padahal Tuhan kan sederhana. Kalau Anda ketemu orang kafir, Tuhan ngajarin kul, katakan. Terus yang ngomong kul Tuhan, Andanya terus ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Udah gitu dok. Wahai orang-orang kafir, saya tidak menyembah yang kamu sembah, dan kamu tidak menyembah yang saya sembah. Sesembahanku bukan sesembahanmu. Gini dok, jalan keluar ya. Gini dok. Lah simpel tak? Jadi Anda tidak perlu bilang kamu kafir. Sudah dicontohkan sama Allah. Ngomong ini loh rek, kul, artinya katakan kalau ketemu orang kafir, wahai orang kafir, ya sudah silahkan, tapi saya menyembah sesuatu yang tidak seperti yang kamu sembah, dan kamu juga menyembah sesuatu yang tidak saya sembah. Cuman gitu toh. Jalan keluarnya itu ya wis kono mlaku kon mbadoko aku tak mangan. Kan gitu kan? Kon mangan rojak aku tak mangan rujak jengur lah gitu kan, sederhana. Bahkan Allah kasih ketegasan faman sya'afal yu'min faman sya'afal yakfur, tidak ada masalah. Barang siapa mau beriman, berimanlah. Barang siapa mau kafir, kafirlah. Selesai masalah. Tidak perlu Anda menghukum. Yang Anda harus hukum adalah kalau dia menyakiti Anda, dia mencuri barang Anda, dia merendahkan martabat Anda, itu baru perlu ada hukuman dunia. Tapi kalau seseorang menjadi kafir, seseorang menjadi apapun, itu sederhana kok masalahnya. Faman sya'afal yu'min, faman sya'afal yakfur. Monggo. Mau bunuh diri yo. Mau monggo silakan. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Cuman sekarang ini Mas Yan, mohon Mas Yan nanti menjelaskan mengenai Arab Spring segala macam. Sekarang kan sukar Mas. Sukar ini, yang mana yang kafir ini? Yang mana yang munafik ini? Kita selalu ngelihat close up. Waduh ini bagus ini, wah ini berani, ini tegas. Loh itu kan babak penyisian. Nanti ada agenda untuk babak semifinal. Nanti kita baru tahu setelah selesai final apa yang sebenarnya dia maksudkan. Kita jangan kagum sama satu langkah seseorang. Ngerti nggak? Loh, semua penipu yang datang ke rumah Anda pasti kayaknya sopan, sikapnya juga sopan, dan begini-begini, baik orangnya pasti. Dan pasti Anda setuju sama perilakunya. Nggak ada penipu kok. Nggak ada penipu kok. Penipu itu mesti baik, mesti melakukan sesuatu yang Anda terpesona, kan begitu. Nah sekarang orang nggak tahu, pokoknya seperti ibu saya. Ibu saya dulu saking lugunya, ditipu orang tuh dia berpuluh-puluh kali didatangi orang, api arena masalah sopan, aduh api gitu, hanya karena orangnya berperilaku seperti yang dia konsep gitu loh. Jadi kita jangan lupa, kita dikasih duit sedikit dalam rangka kamu diambil seluruh rumah kamu gitu loh. Jadi sekarang kita harus hati-hati. Kita konstelasinya udah enggak kayak gitu lagi. Kalau dulu simple, zaman Nabi agak simple. Saya tidak mengatakan bahwa perjuangan kita lebih berat dari perjuangan Nabi-Nabi ya Pak Muzamil ya. Tapi kan kita ini orang yang bukan Nabi, bukan wali, bukan siapa-siapa. Kita ini orang biasa yang pikirannya terbatas. Jadi luar biasa susahnya sekarang sebenarnya. Meskipun ketika Anda pakai jembatan iman tadi, tidak ada masalah sih semuanya. Gak masalah. Gak apa-apa bonek kok. Ya apa caranya nek bonek ya gak apa-apa mbak ngono ae ya. Nah, kalau kita pakai iman bonek kan sederhana masalahnya. Lo lapar ya mlebu warung. Sing bayar sapa ya sembung kok ya apa cerita. Lah Indonesia kan yang tidak bonek angkat tangan coba. Lah kabeh lah bonek raimu ini.
Anda semua punya jiwa bonek. Jadi sebenarnya Mas Yan, daya survive dan tingkat resistensi bangsa Indonesia terhadap yang ancaman masa depan itu sebenarnya menurut saya sangat tinggi. Sangat tinggi. Sekarang gini lah, handphone tidak ada, Telkomsel tidak ada, ya satelit tidak ada, satelit meledak, serat optiknya putus, digunting sama sopo lah gitu ya. Udah sekarang, pokoknya sekarang Anda tidak bisa komunikasi apa-apa kecuali seperti dulu. Kalau mau komunikasi kantor pos, kirim surat gitu kan, mau ngirim apa-apa ya lewat surat, paling pol telegram gitu ya. Balik ke situ itu Anda siap nggak? Nggak apa-apa toh? Lebih bagus sebenarnya kalau gitu, jangan nggak usah ada medsos, nggak usah ada internet, nggak usah Mbak Google pun sampean ya gitu ya teman-teman sekalian, itu ngerti maksud saya. Nah yang kita hadapi ini luar biasa complicated dan kelabu Mas ya, kelabu itu apa? Grey. Jadi kita harus punya kecerdasan ekstra ke depan. Nah, saya mohon Mas Yan menjelaskan konstelasi ideologi yang sudah very complicated. Nomor 2, yang terpenting itu apa sebenarnya? Sebenarnya kalau Presiden 2019 penting enggak untuk kita? Kan begitu. Itu kita harus tahu. Kita jangan menghabiskan energi untuk hal yang tidak penting. Anda harap percaya bahwa Allah dalam Islam ada rumus likuli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya, setiap masalah ada solusinya. Jadi kalau ada masalah sekarang di sekitar Anda, jangan khawatir, dia juga membawa solusinya kok. Gitu loh. Artinya kalau dia kuman, dia akan mati sendiri. Gitu loh. Solusinya gitu. Kalau dia overdosis, dia akan meledak sendiri, akan jadi bumerang sendiri. Tolong di Indonesia ini semua yang overdosis diukur kembali. Jangan terlalu maju. Jangan terlalu tinggi. Kalau harus langgam-langgam, kalau harus rock, tolong diukur kembali. Jangan overdosis apapun saja. Saya ingin ingatkan teman-teman semua supaya tidak terjadi letusan dan ledakan-ledakan. Teman-teman juga jangan gumunan, jangan tertipu apa-apa. Saya tidak anti siapa-siapa. Saya antimo. Ya. Saya tidak anti siapa-siapa. Saya ingin keselamatan bersama semua umat manusia dan seluruh bangsa Indonesia, siapapun dia. Gitu ya. Maka yang saya omongkan ini bukan siapanya. Yang saya omongkan adalah jangan kelegen, jangan kasinen, jangan kepedesen, jangan kebanteren gitu ya. Sesuaikan diri dengan irama yang seharusnya. Bumi harus menyesuaikan diri dengan langit. Jangan suruh langit menyesuaikan diri dengan bumi. Karena bumi hanya bagian yang berputar di tengah langit, bukan langit yang berputar di bumi itu. Gitu teman-teman sekalian. Oke, Mas Yan, tolong. Ya, Ustaz Haji Ardin